Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari 11.3 kelompok 6 ingin membuat video tentang sistem reproduksi. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Nanda Fumisra Madani. Saya Nadia Putri. Saya Cinta Katinda. Saya Meliana Putri. Saya Nursyadiyah. Saya Bagas Januar Saputra. Mari kita simak videonya. Hormon reproduksi adalah zat kimia yang membantu menjalankan fungsi pada sistem reproduksi. Hormon reproduksi memiliki peranan penting dalam proses organ seksual hingga memiliki peranan dalam proses pertumbuhan. Hormon reproduksi itu apa saja? Yang pertama itu estrogen. Itu memiliki fungsi untuk mengatur siklus serta memiliki peran dalam pertumbuhan lapisan rahim. Kadar hormon estrogen akan menurun apabila sel telur tidak dibuahi. Yang kedua adalah progesteron. Progesteron selain dapat memicu lapisan rahim dapat menebal, hormon ini juga dapat mencegah terjadinya kontraksi pada otot rahim yang mengakibatkan sel telur tidak dapat menempel. Yang ketiga itu adalah LH. Hormon luteinizing atau LH dapat membantu untuk merangsang ovarium menghasilkan estrogen. Yang keempat itu adalah FSH, hormon perangsang folikel atau FSH. Hormon FSH ini berperan dalam membantu folikel untuk tumbuh dalam ovarium serta melepaskan sel telur. Dan yang terakhir adalah GnRH, hormon pelepas gonadotropin atau GnRH memiliki peran dalam mengendalikan serta merangsang pelepasan FSH dan juga LH. Kemudian reproduksi. Yang ketiga adalah vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epidemis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kantung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Keempat, epidemis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Kemudian yang kelima itu adalah skrotum. Skrotum itu berperan untuk mengatur suhu testis agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik. Maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Yang keenam adalah testis. Itu berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Ketujuh itu saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kantung kemih ke luar tubuh. Dan yang terakhir adalah kandung kemih. Sistem dari saluran kencing berbentuk kantung yang berongga yang bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal. Ada organ reproduksi wanita pada bagian dalam. Yang pertama di sini adalah rahim, di mana dia merupakan menyiapkan lapisan untuk menyuburkan sel telur yang telah dibuahi sampai lahir. Jika tidak ada pembuahan, lapisan tersebut akan lurus selama menstruasi. Yang kedua itu adalah tuba falopi, di mana sperma dan sel telur sering bertemu selama pembuahan menghubungkan ovarium ke rahim. Selanjutnya yang ketiga itu adalah ovarium, di mana menghasilkan dan menyimpan sel telur. Keempat, cervix, di mana jalur yang menghubungkan antara rahim. Dan terakhir adalah vagina, merupakan pembukaan otot di mana darah menstruasi keluar atau bayi keluar saat proses melahirkan. Adalah penyakit reproduksi. Yang pertama, sifilis. Sifilis adalah bakteri yang bernama Treponema pallidum. Secara paling umum penyebaran sifilis adalah melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi selama aktivitas seksual yang sudah terkena bakteri sebelumnya. Bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil, lecet pada kulit, serta selaput lendir. Kemudian yang kedua ada gonorea atau kencing nanah. Gonorea disebabkan oleh infeksi bakteri yang menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral melalui mulut dan seks anal melalui anus. Seseorang lebih beresiko terkena gonorea jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Misalnya melakukan hubungan seksual tidak menggunakan kondom atau pelindung. Yang ketiga ada infertilitas atau kemandulan.
Penyakit pada sistem reproduksi pria atau wanita yang ditandai dengan kegagalan mencapai kehamilan setelah 12 bulan melakukan hubungan seks atau hubungan intim secara secara terus-menerus dan tidak menggunakan penghalang atau pengaman apapun. Yang terakhir adalah penyakit klamidia. Klamidia adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis bakteri tertentu yang dikenal sebagai Chlamydia trachomatis. Akibatnya adalah nyeri di area mata, pinggul, vagina, serta keluarnya keputihan yang abnormal. Serta keluarnya keputihan dan pendarahan yang abnormal. Fase pertumbuhan di mana akhirnya anak mengalami ataupun mencapai kematangan reproduksinya. Pada masa pubertas, sistem tubuh lain juga matang selama periode ini. Proses pubertas. Pubertas antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satunya seperti tanda organ seksual yang sudah aktif, seperti mimpi basah pada laki-laki dan terjadinya menstruasi pada anak perempuan. Tanda terjadi pubertas itu apa saja? Yang pertama, ada bentuk tubuh berubah. Terus yang kedua, tinggi berubah. Yang ketiga, kemunculannya jerawat. Yang keempat, pertumbuhan payudara. Yang kelima, pertumbuhan rambut kemaluan. Yang keenam, menstruasi dan keputihan. Yang ketujuh, perubahan suara. Yang kedelapan, pembesaran alat kelamin. Yang kesembilan, pada laki-laki akan mengalami mimpi basah dan areaksi. Masukin. Menstruasi memiliki 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, fase luteal, dan kembali lagi ke fase menstruasi. Nah, fase menstruasi ketika sel telur tidak dibuahi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun. Gara-gara ini lapisan rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Pada fase ini energi kita akan menurun dan kita mungkin merasa lebih lemas, maka itu penting untuk meluangkan waktu untuk perawatan diri. Yang kedua ada fase folikuler 6-11 hari. Di fase folikuler, hormon FSH, follicle stimulating hormone atau hormon perangsang folikel akan merangsang ovarium untuk menghasilkan 5-20 folikel sel telur yang belum matang. Antara itu hanya satu yang akan berhasil matang, sisanya kembali diserap oleh tubuh. Pada fase ini, fase ovulasi. Di fase ovulasi, kadar estrogen dan progesteron akan meningkat. Tingkat estrogen juga mencapai puncaknya. Peningkatan estrogen memicu pelepasan LH, luteinizing hormone atau hormone luteinizing yang akan memicu pelepasan LH atau yang akan menyebabkan sel telur terlepas. Ini adalah fase ovulasi. Pada fase ini tingkat energi kita paling tinggi. Makan makanan yang segar dan buah dan sayuran yang beraktivitas dan tenaga menjadi besar. Yang terakhir adalah fase luteal. Hari ke-17 sampai 28, sel telur yang dilepaskan di fase sebelumnya menjadi corpus luteum. Hormon progesteron dan estrogen meningkat berfungsi untuk menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Jika tidak dibuahi, tidak hamil, corpus luteum akan menyusut dan diserap oleh lapisan rahim. Kadar estrogen dan progesteron akan ngedrop di akhir fase ini membuat lapisan rahim akhirnya terlepas dan meluruh menjadi darah menstruasi. Basah dan menstruasi. Mimpi basah merupakan peristiwa ejakulasi pengeluaran air mani pada saat tidur karena testis dan salurannya terisi penuh sperma. Mimpi basah biasanya dimulai sejak usia 13 atau 14 tahun. Terus selanjutnya ada apa itu mimpi basah dan menstruasi? Menstruasi adalah proses pelepasan dinding rahim disertai keluarnya darah yang terjadi secara berulang tiap bulan. Sel telur, ovum yang tidak dibuahi itu menyebabkan lapisan dinding rahim, endometrium, menebat dan menjadi luluh yang membuatnya mengeluarkan darah. Menstruasi pertama kali umumnya dialami anak perempuan pada usia 10-15 tahun.
Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.